Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Kembali hari ini kalian belajar IPA semester 2 mulai bab 1 dengan materi adalah sistem organisasi kehidupan. Ibu akan share screen dulu materinya. Nah, inilah materi kita hari ini, yaitu sistem organisasi makhluk hidup. Ibu akan analogikan dulu atau Ibu akan berikan gambaran terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem organisasi makhluk hidup melalui mainan yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalian. Ini ketika kalian balita tentunya sering sekali bermain dengan mainan balok-balok seperti ini. Di sini ada berbagai macam warna dan ada berbagai macam bentuk dari balok untuk membentuk suatu model ataupun bangunan tertentu. Nah, di sini ada banyak sekali, ada yang warna kuning dengan bentuk yang segitiga, kemudian ada juga kuning tapi bentuknya segi empat, kemudian ada juga kuning tapi bentuknya juga setengah lingkaran, demikian juga dengan warna yang merah. Walaupun satu warna tapi bentuknya beda-beda, demikian juga yang biru. Ini adalah menggambarkan bahwa untuk membentuk suatu bentuk atau model atau bangunan seperti ini, kita memerlukan berbagai macam warna ataupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, inilah yang mendasari dari sistem organisasi makhluk hidup, bahwa makhluk hidup pun tersusun atas bagian-bagian yang kecil yang disebut dengan sel. Nah, jadi sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, di sini fungsi sel adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kemudian untuk metabolisme, lalu juga untuk proses reproduksi karena mengandung materi genetik, kemudian untuk produksi energi dalam tubuh dan menyalurkan nutrisi dari senyawa lain di dalam tubuh. Lalu di sini untuk sel itu ada yang bentuknya, ada yang bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak. Untuk yang bersel tunggal maka ini disebut dengan uniseluler, kemudian untuk yang bersel banyak disebut dengan multiseluler. Untuk yang uniseluler itu biasanya ada pada bakteri yang pernah kita pelajari pada saat kita belajar 5 kingdom pada saat semester 1. Dalam kingdom Monera itu salah satu cirinya adalah bersel tunggal, maka disebut dengan uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang lain memiliki jumlah sel yang banyak sampai dengan miliar seperti juga pada manusia, maka disebut dengan multiseluler. Nah, kemudian di sini ini sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, nanti kumpulan sel-sel yang sejenis ini akan membentuk yang memiliki fungsi yang sama, akan membentuk yang disebut dengan jaringan, dan kemudian kumpulan dari jaringan yang berbeda bentuk dan fungsi akan membentuk organ, serta kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu disebut dengan sistem organ, dan yang terakhir adalah yang disebut dengan organisme, yaitu makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan dari sistem organ. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sel itu merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Ternyata juga ada sel yang ukurannya besar, yaitu pada burung unta dan telur burung unta dan sel pada saraf jerapah. Karena sedangkan bentuk sel yang lain itu sangat kecil sehingga harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya, kecuali sel pada telur burung unta dan juga sel saraf jerapah.
Lalu di sini ada apa namanya, informasi yang lain tentang sel, yaitu tadi sudah disebutkan juga sebenarnya bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup, kemudian dari struktur, kemudian terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Lalu berdasarkan strukturnya dibagi atas prokariotik dan eukariotik. Istilah ini juga sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat belajar tentang 5 kingdom. Kemudian di sini terdapat juga perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah tentang komponen sel yang tadi disebutkan. Ada membran sel atau membran plasma, ini sebagai pelindung isi sel dan pengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada yang disebut komponen selanjutnya adalah sitoplasma. Pada sitoplasma ini adalah cairan yang menopang organel-organel sel dan juga tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian ada yang disebut dengan organel sel, jenisnya banyak organel sel itu, ada nukleus, ada RE. RE itu singkatan dari retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, ribosom, dan lain-lain yang memiliki fungsi tertentu yang nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 8 pada struktur dan fungsi daripada tumbuhan maupun hewan. Lalu berikutnya adalah berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, maka ada yang disebut dengan prokariotik dan eukariotik. Prokariotik artinya dia selnya itu tidak memiliki membran inti sel. Nah, ini inti sel tidak dibungkus dengan membran atau selaput. Sedangkan pada eukariotik pada umumnya ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, dia sudah punya membran pada inti selnya. Nah, ini bagian-bagian daripada bagian-bagian daripada sel, yaitu ada disebut dinding sel tentunya sebagai pelindung sel, kemudian ada selaput plasma, ini juga yang melindungi plasma, kemudian ada inti sel atau disebut dengan nukleus. Di sini inti sel itu hanya ditemukan pada sel eukariotik, kemudian ada di sana akan ada terkandung DNA sebagai materi genetiknya. Kemudian di situ ada juga selain selaput plasma, nah tadi kemudian di inti sel itu ada kegiatan kegiatan dalam sel dan jadi fungsinya juga untuk mengatur fungsi daripada gen. Lalu fungsi mengatur juga kerja daripada inti sel. Lalu di sana ada nukleus tadi sudah ya, inti sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini adalah organel yang terdiri atas membran. Membran itu lembaran yang tersusun paralel jadi banyak, tersusun atas banyak. Ada retikulum endoplasma yang kasar, kemudian ada juga yang halus. Nah, ini fungsinya untuk melekatkan ribosom, juga untuk melakukan sekresi protein dan lemak. Lalu sedangkan di sini ada juga ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi untuk pembentukan protein. Jadi ini organel yang terkecil di dalam sel, kemudian ada ribosom ini melekat. Nah, ini ribosom, ini ada juga di sini ribosom. Nah, ini ribosom. Kemudian ribosomnya ada juga beberapa yang melekat di retikulum endoplasma. Yang di sini kebetulan gambarnya yang terpisah ya. Lalu berikutnya adalah setelah ribosom, nah lalu ada sitoplasma. Nah, ini sitoplasma. Nah, ini ruangan. Sitoplasma itu adalah ruangan di antara membran sel dan inti sel. Di sini membran ini disebut dengan sitoplasma. Kemudian di sana ada banyak organel sel di dalam sitoplasmanya itu. Lalu berikutnya adalah badan Golgi.
ini adalah berupa badan Golgi. Nah, ini berupa tumpukan kantong yang tipis dan di sini fungsinya adalah ekskresi sel, berfungsi sebagai ekskresi sel. Kalau di dalam tubuh manusia itu berfungsi sebagai ginjal, analoginya sebagai ginjal. Lalu ada juga setelah badan Golgi, kemudian ada di sana mitokondria. Nah, ini mitokondria. Ini mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Jadi sering disebut dengan pabrik energi untuk mitokondria ini. Kemudian di sini setelah mitokondria ada vakiola. Nah, vakiola ini berupa cairan, kemudian ada fungsinya yaitu pencernaan dan juga ada juga sebagai fungsi sebagai alat pengeluaran. Lalu kloroplas ini tentunya untuk sebagai kloroplas ini untuk fungsi daripada fotosintesis. Nah, lalu di sini ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada di sel hewan ada ribosom, di tumbuhan juga ada ribosom. Kemudian apalagi nih yang sama di hewan ada sitoplasma, maka di tumbuhan ada sitoplasma, di hewan juga ada sitoplasma. Kemudian ini ada badan Golgi di hewan, di tumbuhan juga ada badan Golgi, bentuknya sama ya, berupa lembaran. Kemudian ada membran sel. Nah, ini membran sel di tumbuhan, di hewan juga ada nih membran sel. Lalu apalagi yang sama? Badan Golgi ini sudah ya, badan Golgi tadi. Kemudian ada apalagi di sini yang sama vakiola. Nah, ini ada maaf, ini di veskula, ini ada veskula sama veskula juga. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, ini juga ada retikulum endoplasma, ada yang halus dan ada yang kasar. Kemudian yang berbeda di sini adalah pada tumbuhan ada kloroplas, tapi kalau di hewan itu tidak ada, karena hewan tidak punya butir hijau daun. Nah, kloroplas ini kan berfungsi untuk fotosintesis, makanya hanya ada pada sel tumbuhan saja. Kemudian di sini untuk vakiola hanya ada pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak ada. Kemudian dinding sel di hewan tidak ada. Kalau di tumbuhan ada dinding sel, itulah sebabnya sel fungsi untuk memperkokoh dari atau memperkuat daripada sel sehingga nah ini dinding sel ini. Sehingga dinding sel ini pada tumbuhan mengakibatkan sel pada tumbuhan itu tetap. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak tetap karena tidak ada dinding sel yang menyokong atau melindungi daripada sel tersebut seperti halnya pada sel tumbuhan. Nah, kemudian ada plasma juga, plasma dermata di tumbuhan, di hewan tidak ada. Nah, ini kemudian ada glikosom, vakiola yang di tumbuhan ada, tapi di hewan tidak ada. Di hewan ada silia atau rambut getar, pada tumbuhan tidak ada rambut getar. Kemudian di sini pada sel hewan ada juga ada lisosom, kemudian ada apalagi sentriol, kemudian ada sentrosom. Nah, ini yang tidak ada di tumbuhan, tapi ada pada hewan. Lalu berikutnya ada ini nanti lebih lanjut kalian pelajari di kelas 8. Dan jadi kalau di kelas 7 itu hanya sekedar kalian tahu bagian-bagiannya, tapi fungsi-fungsinya nanti dipelajari lagi di kelas 8.
tentang sel tumbuhan dan juga sel hewan. Lalu berikutnya adalah pada sebentar, Ibu lihat dulu saya terus, kemudian ini ada lisosom pada hewan. Kalau lisosom itu untuk pencernaan daripada intri sel, kemudian tadi silia adalah rambut getah untuk supaya dia bergerak, kemudian ada sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel, kemudian ada juga apalagi nih, eh, ada lagi sentriol, kemudian perioksom ini untuk menetralkan racun. Ya, ini sekedar kalian tahu saja karena nanti lebih lanjut dipelajari di kelas 8 ya. Lalu ada lagi apa lagi nih? Perioksom sudah tadi untuk juga untuk membuang racun. Kemudian berikutnya adalah kita lanjutkan pada mana tadi ini sudah. Nah, ini. Jadi secara umum untuk perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga kuat, pada sel hewan tidak ada dinding selnya. Sedangkan untuk tumbuhan punya vakuola yang besar sebagai cadangan makanan, kalau di sel hewan tidak ada. Makanya tumbuhan kadang tidak disiram beberapa hari juga bisa hidup. Nah, jadi karena dia memiliki cadangan makanan. Kemudian di sini memiliki plastida. Plastida itu di dalamnya ada kloroplas, kemudian ada kromoplas dan juga leukoplas untuk proses fotosintesis. Kalau di hewan tidak ada karena hewan tidak mengalami proses fotosintesis. Nah, kemudian kalau di tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan di hewan ada yang memiliki sentriol. Berikutnya adalah, nah ini berikutnya, maaf, lewat ya. Nah ini sel-sel yang sama. Nah ini kan tadi analogi atau diibaratkan sel bangunan mainan tadi. Nah ini bentuk yang sama itu akan membentuk sebuah jaringan. Kalau pada makhluk hidup. Jadi sel-sel yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Maka di sini disebutkan dengan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Nah, di sini jaringan pada hewan terbagi atas epitel, otot, saraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong ataupun penunjang. Nah, jaringan epitel bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk pipih, ada yang berbentuk kubus, kemudian ada yang berbentuk silinder. Fungsinya melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Nah, kemudian berikutnya adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung. Fungsi dan bagaimana jenisnya nanti dipelajari di kelas 8. Jadi ini tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Nah, jaringan otot ini merupakan alat gerak yang aktif karena bisa menggerakkan tulang. Kalau tulang itu kan alat gerak pasif. Tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Maka otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Nah, ini jaringan ototnya bentuknya seperti ini. Ini juga nanti dipelajari lebih lanjut di kelas 8. Demikian juga ini jaringan ikat untuk menghubungkan bagian tubuh bagian dari bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lainnya. Lalu ada juga jaringan penyokong. Sesuai dengan bentuknya, maka jaringan penyokong ini untuk memberikan bentuk tubuh serta menyokong supaya kuat. Jadi ada terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Jadi untuk menguatkan tubuh, untuk menyokong tubuh, untuk melindungi bagian-bagian tubuh
yang sensitif atau yang penting sehingga dia terlindungi dari benturan-benturan. Nah, jaringan penyokong ini ada tulang rawan dan juga ada tulang keras. Nah, ini tulang rawan ini biasanya ada di tulang hidung bentuknya, di tulang hidung, kemudian tulang telinga itu bentuknya rawan sehingga bisa dibengkok-bengkokkan kan tulang telinganya. Nah, kemudian ada juga yang berupa tulang keras. Tulang keras itu seperti tulang pipa, itu tulang keras nanti dipelajari di kelas 8 apa saja yang termasuk tulang-tulang keras dan tulang-tulang rawan. Nah, lalu berikutnya adalah ini tentang, oh sorry, sorry. Nah, ini berikutnya adalah tentang jaringan pada tumbuhan. Kalau tadi jaringan pada hewan, sedangkan pada tumbuhan ada yang disebut dengan jaringan meristem, penyokong, parenkim, pengangkut, epidermis. Nah, ini lebih lanjut juga dipelajari di kelas 8. Kalau meristem itu jaringan yang aktif membelah. Contohnya pada ujung akar. Jadi ada pada ujung akar itu selalu membelah, kemudian jaringan penyokong itu untuk sebagai penguat itu pada kolenkim dan demikian juga pada parenkim itu adalah pengisi sebagai ruang antar jaringan yaitu pada palisade, kemudian jaringan pengangkut itu pada silem dan floem itu untuk mengangkut zat makanan, kemudian epidermis sebagai pelindung daripada daun. Nah, ini epidermis sebagai pelindung daun. Nah, ini adalah jaringan tumbuhan. Lalu, nah ini kumpulan daripada jaringan yang berbeda akan membentuk fungsi. Nah, ini yang Ibu tampilkan baru organ pada, ini yang ditampilkan adalah organ pada tumbuhan. Jadi ini organ-organ tumbuhan, ada yang berupa daun, ada yang berupa akar, kemudian bunga, kemudian biji, dan batang. Nah, kumpulan ini adalah membentuk suatu organ. Lalu berikutnya adalah ini kumpulan organ, kumpulan kumpulan dari jaringan antara membentuk organ. Kumpulan jaringan yang berbeda akan membentuk organ yang memiliki fungsi yang berbeda. Di sini ada gambar jantung. Jantung untuk memompa daripada jarum untuk memompa darah. Kemudian ada juga di sini ada paru-paru untuk pernapasan, kemudian ada hati untuk ekskresi, demikian juga untuk ginjal, itu juga sistem ekskresi, merupakan sistem ekskresi. Nah, ini otak sebagai pengatur daripada semua kegiatan, kemudian, oh maaf, ini bukan, ini ginjal sebagai ekskresi, kemudian ini adalah lambung untuk pencernaan. Ini kumpulan daripada organ-organnya. Nah, jadi kumpulan daripada jaringan yang membentuk organ. Nah, ini adalah organ, kemudian berikutnya adalah, nah, organ-organ bergabung, bekerja sama, membentuk sistem organ. Nah, contohnya tadi, sistem pernapasan pada paru-paru, sistem pencernaan pada lambung, kemudian ada sistem transportasi, dan transportasi itu darah, ya, jantung yang memompa darah, sistem ekskresi itu pada ginjal dan hati, kemudian ada sistem gerak dan sistem koordinasi pada sel saraf ataupun sel saraf serta yang ada pada sel saraf yang menghubungkan otak serta sistem gerak pada rangka dan otot. Nah, semua sistem ini bekerja sama sehingga membentuk sistem organ di dalam tubuh dan bekerja sama sehingga dapat membentuk organisme. Sampai di sini eh, yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan karena untuk Ibu bikin Zoom menu partisipan ini kan waktunya hanya 40 menit. Jadi nanti
akan dilanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalian simak baik-baik apa yang tadi Ibu sampaikan, kemudian kalian tuliskan hal-hal yang penting di buku tulis kalian, khusus untuk kelas 7E dan 7C, karena buku tulisnya ada di Ibu, sementara kalian tuliskan saja dalam selembar kertas, sehingga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan tidak sia-sia. Sampai di sini pertemuan kita daring pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dengan minum vitamin dan makanan yang bergizi, kemudian tidak mengurangi mobilitas atau tidak keluar rumah kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting. Karena ternyata semakin hari kasus COVID semakin banyak di sekolah kita, dan dengan berat hati PTM-nya ditutup untuk sementara waktu. Kita kembali belajar secara daring dengan pembelajaran jarak jauh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.